Oke, teman-teman yang masih on cam yang masih off cam bisa on cam dulu ya. Udah ada kakak tutornya nih. Karena udah mau jam 10 juga, jadi sebelum kita mulai kelas pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa tidak akan pernah selesai dan akan dilanjutkan di lain waktu. Mungkin untuk forumnya langsung aja ya aku serahin ke Kak Fahreza. Halo Kak. Halo Kak, Kalau untuk forumnya aku serahin ke kakak ya, aku izin off cam kak. oke kepada teman-teman kita mulai sekitar 2 menit lagi ya, biar Kakak siapin sedikit dulu bahan-bahannya. Cek, cek. Oke, kalau begitu kita mulai ya, teman-teman semua. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini, kita akan belajar dalam rangkaian uh, camp ya, camp pelatihan untuk persiapan SNBT. Nah, kita akan belajar mengenai salah satu subtes di SNBT yang disukai oleh peserta setiap tahunnya, yaitu penalaran matematika. Nah, seperti yang kita tahu, penalaran matematika ini selain kesukaan kita semua, memang salah satu, kakak nggak akan bagusin bahasanya, paling sulit ya di antara subtes yang lain. Karena kan memang ada dua tingkatan yang dilewatin. Bagaimana kita mencerna, literasi ya, mencerna daripada soal-soalnya secara literasi. Kedua, menyelesaikan masalahnya dalam konsep matematika dasar gitu. Makanya persering latihan soal untuk meningkatkan literasi kita ya biar tajam, juga mengulang-mengulang terus dasar-dasar matematika. Oke, nama kakak bisa dilihat ya, ada di kamera itu ya, ada di tampilan Zoom-nya itu. Rizky Pahreza, panggil aja Kak Pahreza, Kak Rizky boleh. Kalau waktu kakak dulu kuliah, kakak di FMIPA UI, dan kebetulan lulusnya juga di jalur tes tulis SNBT, begitu. Jadi buat para pejuang SNBT, semangat karena ada contohnya yang sudah lulus ya, yaitu kakak. Jadi pasti bisa, semoga kita semua mendapat nilai dari nilai SNBT 800 ya. Amin ya robbal alamin.
Karena dengan 800, apapun yang kalian pilih pasti lulus. Oke, sebelum kita mulai dengan penjelasannya nanti, boleh kali ya kita pretest post test kayak biasa ya. Karena kan kemarin kalian juga begitu ya, sebelum dimulai pretest dan post test. Apa kirim ke, wah anak EPIPA juga, wah sama berarti. Sama Nurlia EPIPA. Kirim dulu ya, link pretestnya. Oke, ada di chat ya. Silakan sekitar 10 menit ya, kurang 10 menit dari sekarang.
Oke, gimana? Sudah selesai? Satu menit lagi ya. Bagi yang bisa menyalakan kamera, ya boleh diikutin aja kakak hasilnya. Nyalakan kamera. Kalau memang nggak bisa, ya udah jangan dipaksa. Oke. BTW ini sambil ngerjakan. Jadi kan kalau sama kakak itu kita belajarnya aktif di chat sama di suara. Jadi kalau misalnya nanti kan kita di pembelajaran nanti bakal ada beberapa latihan soal. Nanti kan latihan soal ini bakal teman-teman jawab di chat gitu. Jadi biar kakak tahu gimana dasar kemampuan teman-teman gitu. Jika ada pertanyaan terkait apapun boleh ditanyakan aja, boleh bersuara juga nggak apa-apa. Oke, boleh disubmit. Waktunya habis. Biar kita mulai ya. Oke, kalau sudah biar kakak izin share. Ada whiteboardnya. Nah, kelihatan? Nah, itu dia. Jadi kita akan mulai ya untuk materi. Jadi untuk materi sebenarnya di sini karena ini pelatihannya dan kalian juga kan cuma 2 minggu. Jadi kan apalagi kan sekali bagian dari subtesnya itu dua ya. Jadi untuk PM kan ada dua, ada aljabar, ada geometri. Nah, tapi sebelum ke situ biar kakak kenalin dulu terkait tentang penalaran matematika ini ya. Penalaran matematika ini terdiri atas 4 subtes besar. 4 subtes besar ini selalu ada masing-masing ataupun saling berkaitan dalam satu kasus. Jadi kan kita tahu ya soal PM itu ada 20 soal terbagi atas 5 kasus, satu kasus 4 soal gitu. Ceritanya ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, terbagi atas 4 bagian. Yang pertama operasi bilangan. Apa aja operasi bilangan? Tambah, kurang, kali, bagi, KPK, FPB, sejenisnya, gitu-gitu ya. Kemudian ada namanya aljabar dan fungsi. Nah, di sini terkait dengan operasi aljabar, fungsinya fungsi khusus yang dibikin, rasional, irasional, mutlak, komposisi, invers, aritmatika, sosial, barisan dan deret, jenisnya semua ada di situ. Cuma kan nanti dia nggak begitu detail kepada mencari suatu penyelesaian, tapi dibikin dalam bentuk cerita. Yang ketiga ada namanya geometri. Apa aja geometri? Panjang, lebar, tinggi, luas, volume, 2 dimensi, 3 dimensi, diagram Kartesius 2, 3 dimensi, apalagi jarak antar titik, antar garis, antar bidang, trigonometri, sejenisnya ada di situ ya. Kemudian yang keempat ada namanya data dan ketidakpastian. Data ini tidak sebatas hanya pada statistika yang min modus median. Ada yang berkaitan dengan kombinatorika, permutasi kombinasi peluang, ketidakpastian membaca grafik, sejenisnya ada di sini. Nah, dari tahun ke tahun itu dia tidak melulu per kasus tuh per subtes kayak gini. Kadang dia berkaitan dan seringnya aljabar itu selalu berkaitan sama operasi bilangan begitu. Nah, kebetulan kan untuk pertemuan kita di pagi ini kita akan membahas di sini ya. Cuma nanti kalau misalnya ada beberapa operasi hitung, nggak apa-apa ya, karena kan memang soalnya itu berkaitan selalu kalau tentang operasi aljabar. Nah, di sini kakak bakal memberikan materi, tapi yang dasar-dasarnya aja. Nah, pastikan di dasar ini, kalau ada yang nggak mengetahui atau yang belum paham, ditanya. Karena uh, pelatihan kita ini itu latihan soal. Jadi tendensi latihan soal itu kan tet, 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 terus.
Makanya, supaya tidak ada kebingungan, teman-teman bisa sanggah atau potong untuk bertanya, bersuara, supaya kalau misalnya, apa namanya, ada yang nggak tahu, ya boleh ditanya gitu. Karena hak teman-teman juga untuk bertanya ya, jika ada soal yang sulit. Ya boleh, yang izin off boleh-boleh. Nah, sekarang kalau begitu, mari kita mulai ya untuk materinya. Seperti yang tadi kakak bilang, kita materinya ini yang dasarnya aja. Jadi bagaimana kakak pengen melihat gimana teman-teman apa namanya ya dasar matematikanya itu bagus atau enggak. Jadi kita mulai. Ini ada beberapa, kita akan pilih beberapa aja nanti. Nah, yang pertama aljabar. Jadi aljabar ini kan ya, kalau teman-teman kan eh, terkait dengan operasi. Nah, ini kita konsepnya lewatin aja. Nah, ini dia. Ini yang penting. Apapun yang ada di sini, ini adalah dasar dalam membentuk operasi aljabar dan sering keluar. Bagaimana teman-teman membuat modelnya, model operasinya, karena kan itu soal PM kan dalam bentuk cerita yang kita modelkan dalam bahasa matematika. Membangun ini harus bisa, begitu. Nah, ada beberapa yang salah satu yang pengen kakak garis bawahi ini tentang pemfaktoran. Nah, pemfaktoran ini kan penting nih. Pemfaktoran ini harga mati harus di luar kepala ya. Sampai nanti kuliah pun, kalau ketemunya yang jurusan saintek, ya begini juga gitu. Nah, ini kan kita mengerti ya, kalau misalnya kayak pemfaktoran yang di sini nih, x kuadrat kurang x kurang 6, ini kan teman-teman tekniknya apa diajarin di sekolah? Mencari dua angka ya. Mencari dua angka yang kalau dia ditambah, hasilnya yang tengah, kalau dia dikali, hasilnya yang sebelah kanan. Begitu kan? Makanya kayak ini nih contohnya x kuadrat kurang x kurang 6. Dua angkanya apa? Min 3 positif 2. Kok begitu? Karena min 3 tambah 2 min 1, min 3 kali 2 min 6. Itu ya, kalau yang diajarin di sekolah. Kemudian perkalian sekawan, ini juga jadi sering juga A kuadrat kurang B kuadrat A tambah B A kurang B. Begitu. Dan begitu seterusnya, apa istilahnya? Kalau perkalian itu, perkalian pelangi ya, kalau di sekolah istilahnya ya. Jadi dikali satu-satu. Nah, kira-kira ada yang mau ditanya? Kakak tunggu 10 detik. Oke, boleh dong dicoba. Kira-kira jawabannya apa? Silakan. Jawaban disampaikan di chat, ramaikan saja. Oke, ada yang sudah menjawab. A, Purasya, A, Shalsatelia, A, Anauran Nisa Rizwan, A, Zulfatul, A, izin Oka, Oke yang bagi di gereja. Oh, loh, kenapa nggak difokus aja? Kan ini iya kan? Natal kan? Tetap ikut juga. Wow, respect ya. Gak apa-apa, Resya. Boleh. Oke. Kalau memang lagi ibadah, fokus aja nggak apa-apa. Nainawa A, Fahira A, Fatika A.
Zaki A rata-rata menjawab A, oke. Dan ya, benar jawabannya adalah A. Terima kasih teman-teman. Mari kita coba ya, bagi yang mungkin belum dapat atau belum mencoba. Ini kan A yang atas ini, karena kan ini ada koefisiennya di X kuadratnya kan, jadi kita bikin 3X, X gitu ya. Dua bilangan yang cocok apa? Dua bilangannya negatif 2 positif 4. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita tahu kalau ini itu adalah faktornya? Nah, untuk membuktikannya kita bisa ya kali pelangi aja hasil faktor kita. Kalau memang hasilnya sama dengan yang kiri, berarti benar pemfaktorannya. Kemudian untuk yang bawah ini kan bentuk dari A kuadrat dikurang B kuadrat ya. A kurang B kali A tambah B. Maka A kurang B-nya kan ini 3X min 2, 3X plus 2 gitu ya. Untuk pemfaktorannya. Nah ini kan habis nih, sisanya X tambah 4 per 3X plus 2. Ya, bagus. Oke, operasi aljabar itu juga ya. Ini nggak terbatas cuma mengatur-ngatur variabel ya, angka huruf, tapi bagaimana kita menerka bilangan itu juga operasi aljabar. Contohnya seperti ini, kira-kira jawabannya apa ya? Oke, sudah banyak yang menjawab jawabannya. C, 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 Zaki, Karunisa, SMA N1 Gunung Talang, Nurmalia, Tampurasya. Oke, semua menjawab C. Terima kasih. Dan ya, jawabannya adalah C. Jadi kita melihat di sini P ini bilangannya kan di antara 17 dan 25. Yang mana dia bilang di sini P-nya habis dibagi 7. Artinya kelipatan 7. 7, 14, 21, 28. Yang sesuai dengan syarat intervalnya adalah 21. Kemudian untuk yang Q, ini kan dia bilang syaratnya ini dia di antara apa? 19 dan 23. Yang diambil yang bilangan ganjil. 21 ya. Sama. Oke, teman-teman, nggak perlu mencatat atau mencatat terlalu detail karena kan ini nanti PPT beserta coretannya dan di whiteboard nanti juga bakal kakak kirim, bakal dibantu. Jadi pahamin aja dulu tulis-tulisannya, oke? Kemudian kita masuk persamaan. Nah, persamaan ini kan dia ada beberapa ya. Oke, atau kita langsung ke sistemnya aja ya, sistem persamaan. Jadi sistem persamaan ini ada banyak ya, satu, dua, tiga, empat variabel. Kalau secara apa namanya umumnya, tapi biasanya kan yang sering kita jumpai kan satu, dua, tiga variabel ya. Kalau diajarin di sekolah juga, nanti di kuliah tuh ada banyak variabelnya. Nah, satu variabel kan ini, misal kakak punya 2x tambah 5 sama dengan 17. Katakanlah begini. Tergantung ya, di sekolah diajarinnya gimana. Ada yang dia itu sistem eliminasi. Ada 5 tuh. 5-nya bisa dihabisin dengan cara dikurang 5. Kalau yang di kiri kurang 5, kanan kurang 5. Gitu ya. Kalau metode eliminasi. Ada yang di sekolah diajarin metode pindah. Boleh. Kalau metode pindah kan, ini kan ada 5 ya. 5-nya kan pindah ke kanan jadi negatif. Nah, kemudian tinggal kita operasikan. Duanya pindah ke bawah. Atau sama-sama dibagi 2, sama juga. Yang penting penyelesaiannya itu X sama dengan atau variabel sama dengan. Begitu. Ini kalau dia satu variabel ya.
Nah, kemudian kalau dua variabel gimana? Nah, dua variabel ini kan kita diajarinnya ada tiga metode ya. Ada metode eliminasi, ada substitusi, ada campuran. Substitusi ke sini. Jadinya kan X-nya kita ganti. Nah, begitu ya. Terus kita operasikan, maka dia dapat begini. Nah, itu kan kita tinggal ya operasikan begini, kita dapat Y-nya 2. Tinggal substitusi aja untuk dapat X-nya begitu. Nah, tergantung mana teman-teman yang nyaman. Mau pakai eliminasi, boleh. Bebas. Metode campuran, boleh. Nah, seterusnya 3, 4, 5, 6 itu udah tekniknya sama. Jadi dieliminasi atau substitusi. Tergantung gimana teman-teman mengeliminasi dan substitusinya. Dan ini adalah dasarnya. Kira-kira ada yang ingin bertanya? Silakan, kakak tunggu 10 detik. Oke, kalau begitu boleh deh kali ya. Silakan. Di training kita ini, pelatihan ini kakak, kalau untuk memberikan latihan soal selalu soal cerita. Jadi intuisi literasi teman-teman terus dilatih, karena kan soal PM kan jelas soal cerita. Sudah yang jawab? Anauran Nisa 40, Fatika 40, Nurfurasya 40, Nainawa Azara 40, Nurma Diana 40, Naila 40, Zulfatul Hasanah 40. Rata-rata menjawab 40. Yang lain?
Oke, terima kasih. Nah, jawabannya adalah benar 40 meter. Bagi yang belum, mari kita coba ya. Ah, inilah gimana kita kalau dalam matematika itu kan teman-teman bisa memisalkan apa yang diketahui. Kalau kakak sih karena ini kan tinggi, high, jadi pakai H. H1 itu apa? 10 meter di atas permukaan laut dan 15 meter per menit naik. Makanya ditambah. Dan ada variabel T-nya karena itu yang bergerak, ada waktunya gitu. Untuk H2 120 meter dan dia 20 meter per menit turun, makanya kan dikurang. Setelah itu dikatakan di situ kalau tinggi balon kedua dua kali tinggi balon pertama, ya udah kita ambil yang udah kita bentuk modelnya, jadi dikali dua ya 10 tambah 15T, maka 120 dikurang 20T sama dengan 20 ditambah 30 T. Dengarkan ini operasi aljabar aja ya. 50T sama dengan 100. Ternyata kita ketemu. T-nya adalah 2 gitu. Nah, karena kita udah dapat T-nya, ya udah substitusikan. Yang ditanyakan tinggi balon pertama. Nah, kita dapat dia hasilnya 40. Berikutnya, untuk yang dua variabel. Kalau yang ini bagaimana? Silakan. Tuh, ada yang udah jawab. Cepet juga. Oh, izin ke toilet. Ya, boleh, boleh, boleh. Kirain udah jawab. Cepet banget. Oh, ada yang udah jawab beneran. Naura Nisa Rizwan. 420, Kak. Kita simpan jawabannya. Yang lain. 420. Tengku Rasya, Salsa, Velia, Muhammad Jaki, 420 juga. Ujang, Fatika, Zulfatul, 420. Nisa 420. Rata-rata udah menjawab 420.000 ya. Dan ya, jawabannya adalah 420.000. Bagus. Mari kita coba. Nada beli kue lebaran. Satu kaleng kue nastar itu dua kali harga kue keju. Begitu ya. Harga tiga kaleng kue nastar tambah dua kaleng kue keju itu 480.000. Jadi harga yang harus dibayarkan Nanda untuk membeli dua kaleng nastar dan tiga kaleng keju. Ya udah, ini kebetulan N sama dengan 2K ya. Ganti aja kan. Nah, begini ya. Maka kan kita dapat 8K sama dengan
480.000, maka kue kejunya 48 bagi 8, 60.000. Maka kalau kejunya 60.000, nastarnya 120.000. Nah, yang ditanya apa? Dua kaleng keju tambah tiga, sorry, sorry, sorry. Dua kaleng nastar tambah tiga kaleng keju. Berarti dua kaleng nastar berapa? Dua kali 120, tiga kali 60. Iya, nanti kali ini belinya 24 tambah 18 ya, 420.000. Bagus. Ya, saya. Nah, ini biar kakak kirim. Silakan. Oh, ke ini ya. Oke. Nah, silakan. Kira-kira apa pernyataan yang benar? Konsepnya SPLDP ya, dua variabel. Oh, saya nggak dijawab. Dan dua, pernyataan satu dan dua. Oke, ada yang sudah jawab. Kita simpan jawabannya. Satu dan dua. Dan dua. Bisa dapat ya. Tapi belum tentu benar ya. Kita simpan dulu. Wow, rata-rata satu dan dua.
Oke, ini ya beberapa orang ya. Syalaya, Fatika, Aisyah, Anoran Nisa, Wihuda. Oke, satu dan dua. Oke, mari kita jawab. Ya, satu dan dua. Benar jawabannya. Wow, bisa dapat ya. Nice. Nah, jadi ini bagaimana? Kalau kita lihat, ini tiang, ini kan ada perbagiannya dia bilang ya antara yang nongol sama yang tertanam. Nah, yang tiang pertama yang nongol tuh 5 kali yang tertanam. Berarti boleh kali ya. Kalau misalnya yang ini bagiannya 5x, yang ini x, boleh kan? Kemudian yang tiang kedua sama juga. Kan ini 3 kali tiang yang tertanam, berarti yang ini 3y, yang ini y, gitu. Sekarang ini kita bisa bikin modelnya. Untuk modelnya sendiri kan kita ngikutin kalau dia yang tertanam ya. Jika jumlah panjang kedua tiang, artinya kalau jumlah panjang kedua tiang, nah ini penting. Berarti dijumlahkan panjang tiangnya. Yang pertama, ini panjang tiangnya kita anggap 6x. Ditambah 4y, totalnya 13. Yang kedua, jumlah bagian yang tertanam keduanya. Oke, yang tertanam aja. Berarti x tambah y sama dengan 2,5 ya. 5/2 boleh. Nah, kemudian kan ini kita bisa eliminasi atau substitusi ya, tergantung teman-teman. Kalau kakak mau giniin boleh kali ya. 2,5 kurang Y gitu ya. Baru substitusi ke situ. Kan 2,5 kurang Y sama AX. Tambah 4Y sama dengan 13. Maka 6 kali 2,5 berapa? 15 ya. Dikurang 6Y tambah 4Y sama dengan 13. Maka ini kita punya 2Y sama dengan 2, Y-nya 1. Kalau Y-nya 1, maka X-nya berapa? 2,5 kurang 1 setengah ya. Oke. Kemudian kita tentukan aja dari pernyataan itu. Panjang tiang pertama 9 meter. Oke, tiang pertama kan berarti 6X kan? Maka 6 dikali 1,5. Jawabannya 9. Benar. Panjang tiang kedua 4 meter. Berarti kan tiang kedua kan 4Y kan? 4 kali 1 sama dengan 4. Benar. Panjang bagian tertanam tiang pertama 2 meter. Salah. Harusnya adalah 1,5. Gitu ya. Panjang bagian tertanam tiang kedua. Salah. Harusnya ini 1 ya. Oke. 1 dan 2. Nice. Terima kasih yang udah menjawab. 10 detik. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Oke. Berikutnya. Ini soal apa nih? Sambil membeli 4 pensil 5 ya. Soal beli-beli ini, soal tadi aja bisa, apalagi yang ini. Kita ganti ya. Nah, nih silakan.
Ada yang sudah menjawab. 195, Ana Oranisa 120. Kita simpan kedua jawabannya. Di antara Patika dan Ana Oranisa, coba dihitung lagi. Muhammad Hasbi 80. Oke, ada tiga jawaban. Kita simpan jawabannya. 1 menit lagi ya. Saya 195. Oke, Anoran Nisa ganti jawaban 195. Nisa Siti Anggra ini 195. Oke, mari kita coba. Dan jawabannya adalah ya, benar. 195.000. Caranya bagaimana? Mari kita coba. 4 orang siswa mengikuti lomba patungan. Jadi keempat kawan kita ini patungan, total biayanya 900.000 ya. Setelah itu, ini kan mereka punya kontribusi berbeda masing-masing. Si A kontribusinya setengah dari jumlah ketiga teman lainnya. Maka ini boleh diubah jadi begini ya. Nah, si B kontribusinya sepertiga dari ketiga teman lainnya. Maka ini bisa diubah menjadi begini ya. Nah, si C kontribusinya seperempat dari keempat teman lainnya. Maka ini bisa diubah jadi begini ya. Nah, kemudian kita berangkat dari model yang udah kita bikin yang utama. Yang pertama ini ada B tambah C tambah D. Nah, ini kan B tambah C tambah D bisa diganti dengan 2A di sini. B tambah C tambah D ganti 2A. Makanya kan jadi A ditambah 2A sama dengan 900.000. Maka A-nya berapa? 900 bagi 3, 300.000. Dapat kita kontribusi si A. Kemudian kontribusi si B. B ini adalah A tambah C tambah D. A tambah C tambah D diganti dengan 3B. Maka B tambah 3B 900.000. Sama juga ya. Jadi kita dapat kontribusi si B berapa? 900 bagi 4. 225. Kemudian sama juga untuk yang C. Ini kan A tambah B tambah D itu 4C. Maka C tambah 4C sama dengan 900.000. Jadi C ini kontribusinya berapa? 900 bagi 5, 180 ya. 180. Kemudian ya udah tambahin kan. 300.000 tambah 225
tambah 180 tambah D itu kan sama dengan 900.000. Ya sudah, berarti D-nya berapa? D-nya adalah 195. Misalkan ada yang ingin bertanya, boleh. Kalau ada yang ingin bertanya, diusahakan di chat boleh, tapi takutnya kakak kelewat, boleh diomongkan aja nggak apa-apa. Oke, tidak ada pertanyaan ya. Tarik napas 2 menit dari sekarang. Kak, izin bertanya, Kak. Silakan. Itu di sana kurang paham, Kak, yang bagian 2A sama dengan B plus C plus C. Nah, terus di sana teh langsung ditambahin A plus 2A gitu. Nah, si A-nya itu di mana ya, Kak? Gimana? Maaf. Kan di yang bagian 2A sama dengan B plus C plus D. Nah, di bagian terus selanjutnya itu ada A plus 2A sama dengan 900.000. Nah, Mm-mm. si A-nya itu dari mana boleh dijelasin, Kak? Oh, boleh. Oh iya, iya. Sorry, sorry, sorry. Ini nggak karena kakak nggak detailin ya. Oke. A tambah 2A, 3A kan? 3A sama dengan 900.000 ya. Jadi A-nya 900.000 bagi 3. 300.000 gitu. Yang ini juga sama, yang B-nya. B tambah 3B, 4B kan? 4B sama dengan 900.000. 900 bagi 4, 225. Nah, satu lagi, C tambah 4C, 5C ya. Di 5C sama dengan 900.000. Maka C-nya 900 bagi 5, 180.000. Itu dia. Gimana? Paham? Oke, aman, Kak. Oke. Yang lain kalau ada yang ingin bertanya juga boleh. Mereview yang tadi juga boleh. Oke, sudah tarik nafas semua. Kita lanjut. Kita masuk ke nah, pertidaksamaan, tapi kakak pengennya sih ke program linear aja, karena kayaknya ya program linear itu salah satu pertidaksamaan yang dimodelkan dan bagus begitu. Oke, ini kan ya program linear ya. Bagaimana teman-teman bisa mencari satu daerah himpunan penyelesaian, dua fungsi objektif gitu ya. Misalnya katakanlah kakak punya 2x tambah 5y lebih besar sama dengan 10. Kemudian tambah 2y lebih kecil sama dengan eh, katakanlah 20 begitu ya.
Jadi ini bagaimana untuk mencari DHP ya, daerah himpunan penyelesaian, kan kita diajarin bikin dulu ya Kartesiusnya. Mencari titik potong. Pertama yang 2x tambah 5y sama dengan 10. Kalau x-nya 0, berarti 5y sama dengan 10. Gitu ya. 5y sama dengan 10. Y-nya sama dengan 2. Kemudian kalau y-nya 0, 2x sama dengan 10. 10 bagi 2, x-nya 5. Kemudian x tambah 2y sama dengan 20. Kalau x-nya 0, 2y sama dengan 10. Maka y-nya 20 bagi 2, 10. Kemudian kalau y-nya 0, x sama dengan 20. Ya, 20 ya. Oke, secara proporsi ini nggak make sense, tapi secara logika benar ya, tata letak dari bilangannya. Gitu. Tarik garisnya. Ini yang 2x tambah 5y, ini yang x tambah 2y. Ya, agak jelek, anggap aja bagus ya gambarnya. Agak miring-miring. Nah, yang pengen kita cari daerah himpunan penyelesaiannya itu, kita lihat 2x tambah 5y lebih besar sama dengan. Kalau lebih besar, di kuadran pertama nih. Karena di kuadran pertama kita tahu kalau yang lebih besar tuh arah garisnya di atas. Grafiknya ke atas, di atas garis. Kalau lebih kecil, di bawah garis. Gitu ya. Maka yang ini satu ke atas, kakak kasih merah kali ya. Biar ini ke atas, karena lebih besar. X tambah 2Y lebih kecil sama dengan, berarti ke bawah. Mana yang daerahnya diarsir 2 kali, itu sebagai DHP-nya. Itu dia. Kalau sudah dapat daerah himpunan penyelesaiannya, kan teman-teman bisa tandain titik objektifnya. Nah, ini titik objektifnya kan, calon titik yang menjadi di fungsi objektifnya nanti. Begitu. Nah, untuk fungsi objektif, katakanlah fungsi objektifnya X tambah 2Y, begitu ya, fungsi objektifnya. Ya udah, tinggal tergantung soalnya. Objektifnya mencari nilai maksimum atau minimum, kan gitu kan. Titiknya kan ini ada 4 ya, kebetulan kan. Ya udah, calonnya ini kan ada yang ini 0,10 kan. Kemudian yang ini 0,2 begitu ya. Berarti 0,2. Di sini ada 5,0, 20,0. 5,0, 20,0. Nah, nanti tinggal substitusi aja kan ke fungsi objektif yang ada di sini, sama tergantung dari konteks soalnya, mau nyari maksimum atau minimum. Ini dia sekitar program linear. Nah, terkadang untuk mencari DHP kan nggak sebatas kuadran satu ya, kadang kuadran 2, 3, 4 di daerah negatif artinya ya. Karena di daerah negatif kadang kita kebalik-balik. Soal dia itu entah dia ke atas atau ke bawah. Kakak sarankan uji daerah. Jadi uji daerahnya itu di titik yang mudah aja. Contoh ya, katakanlah ini nih, kita pakai yang ini aja. Ini kan dia 2x tambah 5y ya. Coba deh uji di sini, di titik 0 ya. Ini kan 0,0 ya. Nah, sekarang kita tes. Artinya kalau 0,0, x-nya 0, y-nya 0. Gitu ya. Nah, 0 tambah 0 sama dengan 0. 0 lebih besar sama dengan 10. Benar atau salah? Jawabannya salah ya. Tidak mungkin 0 lebih besar dari 0 karena salah bawa grafiknya ke daerah sebaliknya. Yang harusnya tadi 0,0 itu di sini, arah garisnya, tapi karena salah secara pertidaksamaan dibawa ke atas begitu. Jadi dengan cara begitu tidak ada membuat keraguan untuk menentukan ke atas atau ke bawahnya. Kalau dia benar secara pertidaksamaan, ya udah ikutin aja garisnya. Contoh yang ini misalnya, X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 20. Coba di 0,0 kayak tadi. 0 tambah 0, 0. 0 lebih kecil sama dengan 20. Benar. Maka di mana 0,0 itu diikutin garisnya, yaitu ke bawah. Itu aja, biar nggak ada keraguan. Silakan, ada yang mau bertanya?
Oke, kalau tidak ada, ya. Oke, ini dia. Oops, sorry. Nah, PM itu selalu kita mencerna literasi dan membuat model ya, membuat model yang diketahui. Modelnya apa tuh? Ada yang menjawab sudah. B, 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 B. Zulpatui, Bayu, Fahira, Raka, Anuranisa, Teuku Rasya, Ahmad Jaki. Oke, B semua. Ya, benar. Jawabannya adalah B. Bisa bikin modelnya. Gimana caranya tuh? Eh, yang pertama kan ini kan ada baju atasan dan rok ya. Baju atasan, baju atasan tambah rok dibeli sebanyak 40 potong ya. Terus baju atasannya 60.000, berarti baju atasan 60.000, roknya 30.000, murah banget harga rok 30.000 ya. Kemudian ini apa tuh harganya tuh 18 juta. Nah, sederhanakan kalian bagi berapa? 60.000 langsung ya. Jadi kalau dibagi 60.000 langsung, enggak, 30.000, sorry. Kalau 30.000 kan 2X tambah Y ya, divisi sama dengan 600. Kalau kita lihat, jumlah terhadap suatu aplikasi barang tidak mungkin negatif. Logikanya itu selalu positif, makanya X lebih besar sama dengan nol, Y lebih besar sama dengan nol. Bagus. Berikutnya, silakan.
Wah, cepat. Zaki Hamzah menjawab C, kita simpan. Nona Nisa C, Kurasa C, Uja C, Fatika C, Zulfatul C, Nailah C. Oke, rata-rata menjawab C. Dan ya, jawabannya adalah C. Kita bedah pelan-pelan ya. Di sini kan dia bilang ada dua baju ya. Ada baju pesta satu, ada baju pesta dua, sama bahan yang tersedia ya. Oke, di sini kan dia pakai kain wol sama kain satin gitu ya. Nah, untuk baju satu dia pakainya apa tuh? 4 meter kain wol sama 5 meter kain satin gitu ya. Untuk baju dua, dia pakai 2 meter kain wol, 1 meter kain satin. Ini ya, kita bikin modelnya dulu. Eh, sorry, salah, salah, salah. Kebalik, kebalik. Yang tersedianya itu kain wallnya 4 meter, satinnya 5 meter. Kemudian baju pesta satu, 2 meter kain wol, 1 meter kain satin, 1 meter kain wol, 2 meter kain satin. Gitu ya. Ini kan dia, ini ke bawah, berarti kan 2X, ini sebagai X, yang ini sebagai Y. 2X tambah Y lebih kecil sama dengan 4. X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 5. Kemudian kita bikin kartesiusnya. Nah, ini X, ini Y. Oke, titiknya di mana aja? Ada di 4 sama 2 ya. Kemudian yang satu lagi 5 sama berapa nih? 2,5. Gitu kan? Untuk titik objektifnya, tarik garisnya. Sama-sama lebih kecil, artinya ke bawah ya untuk arsirannya. Dan karena keduanya sama-sama di bawah, maka daerah DHP-nya di sini kan, ini daerah himpunan penyelesaiannya. Ambil titik objektifnya, ada tiga, ini, dan ini. Nah, fungsi objektifnya apa? Itu ya, dari harga jualnya, karena tujuannya kita pengen mencari penjualan maksimum. 600.000 X ditambah 500.000 Y, begitu kan. Nah, calon titiknya ada tiga. Yang pertama ada 0,2,5, ada 2,0, satu lagi ini. Mencari titik potong antara dua garis, caranya kita eliminasi. Jadi eliminasi aja. Jadi anggaplah dia begini, X tambah 2Y sama dengan 5. Itu kan? Setelah itu eliminasinya bagaimana? Ini kan bisa kita bikin 5 kurang 2Y ya. Ke sini jadinya 5 kurang 2Y tambah Y sama dengan 4. 10 kurang 4Y begini, maka 3Y sama dengan 6, Y-nya 2. Kalau Y-nya 2 berarti X-nya berapa? X-nya 1 ya. Oke. Jadi ini 1,2 begitu. Jadi titiknya kita taruh 0 sama 2,5, titik berikutnya 2,0, satu lagi dia 1,2. Nah, dari sini kita cari mana dia yang menghasilkan nilai paling besar atau nilai maksimum. Gitu ya. Oke. Ternyata setelah kita substitusi maksimumnya di mana? Di 1,2 sebesar 1.600.000. Ada pertanyaan? Silakan.
Tidak ada. Kita lanjut ke berikutnya, yaitu masuk ke harusnya sih perbandingan. Eh, Oh, aritmatika dulu. Aritmatika itu nggak dipandang sebagai ini ya, maksudnya dipandang sebagai ekonomi, tapi aritmatika yang bisa dilogikakan. Contohnya seperti ini. Coba silakan jawabannya apa? Anauran Nisa C, Patikah C, Nailah C. Oke, kita simpan jawabannya. Zulfatul Tukurasa C, Imas C. Simpan. Oke, rata-rata menjawab C ya. Bagus, jawabannya adalah C. Satu lusin 12. Jadi ada dua lusin yang terjual itu sebesar 24 ya. Nah, sebesar 2.500 ditambah satu lusin terjual sebesar 1.750. Ini kalau ditotalkan 81.000 ya. Nah, maka kita akan mendapat harga untung itu adalah 81.000 dikurang modalnya 64.800. Kita dapat untungnya 16.200. Maka persentase untungnya ya udah ini kan perbandingannya kita terhadap modal ya. Modalnya kan tadi 64.800. Nah, ini kita kalikan 100%. BTW, ini kalau disederhanakan jadinya seperempat. Kebetulan begitu. Makanya jadinya 25%. Bagus. Berikutnya adalah yang sering dalam memodelkan di penalaran itu adalah berkaitan tentang perbandingan ya. Misalnya ini ada perbandingan. Perbandingan itu kan ada dua jenis ya. Ada senilai, ada berbalik nilai. Tergantung konteks soalnya bagaimana ya. Antara senilai sama berbalik nilai ini. Jadi kalau untuk gambarannya, untuk gambaran misalnya kalau misalnya Budi menjahit dua baju ya dalam waktu 1 jam, maka dalam 3 jam ada berapa baju yang bisa dijahit Budi? Ada 6. Nah, inilah perbandingan senilai. Yang variabelnya makin banyak, variabel yang lainnya juga makin banyak. Kalau perbandingan berbalik itu gimana? Misalnya bikin rumah ya. Kalau misalnya kita bikin rumah, katakanlah rumah ini akan selesai dalam waktu 20 hari kalau kita menggunakan 50 pekerja, begitu ya.
Nah, jadi kalau misalnya pekerjanya tinggal 25, rumahnya selesai berapa hari? Nah, ini selesainya berapa? 40 hari. Karena pakai logika, semakin dikit pekerjanya, selesainya makin lama. Kan gitu ya. Nah, ini perbandingan terbalik. Secara garis besar konsepnya begitu. Nah, kira-kira ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Kalau begitu, mari kita coba ya. Oke, kakak cari dulu. Eh, Nah, nih. Oke, silakan. Bah, cepat juga. 16. Yang lain, 16, 16, 16, 16 petani. Ya, benar. Jawabannya 16 ya. Perbandingan terbalik. Jadi kan ada beberapa petani itu selesainya dalam waktu 10 hari. Tapi kalau dia petaninya nambah 4 orang, selesainya 8 hari. Begitu ya. Ini pakai perbandingan terbalik. Begini kan. Nah, ini nanti teman-teman kali silang, operasikan, nanti dapat dia 16. Bagus. Berikutnya, yang sudah menjawab, 3 kita simpan.
Tiga orang Kak, oke. Kita simpan. Tiga orang pekerja, Zulfatul, Nisa, Fatika, tiga. Tiga orang, oke. Dan ya, benar, jawabannya adalah tiga orang. Bagus ya. Jadi jawabannya adalah tiga orang. Nah, caranya bagaimana? Em, kan ini ada proyek 30 hari ya, dikerjakan 15 orang. Terus udah 6 hari dikerjakan, berarti ada proyeknya itu target 24 hari ya, dikerjakan oleh 15 orang. Ternyata proyeknya dihentikan 4 hari, artinya waktu untuk mengerjakannya adalah 20 hari ya. Nah, butuh berapa orang tuh agar dia selesai tepat waktu? Makanya kan ini pakai perbandingan balik begini ya. Nah, ini nanti teman-teman tinggal cari kita nilai X-nya kan 15 kali 24 bagi 20. Begini ya. Ini 3, ini 4, 24 bagi 4, 6, 18. Maka selisihnya atau tambahan orangnya adalah 18 kurang 15. Jadi tambahannya 3 orang. Nice. Oke, untuk dasar dari aljabar, kayaknya sampai di sini. Nah, sekarang kita akan masuk bagaimana latihan kecil-kecilan mengenai soal PM-nya, begitu ya. Tarik napas 1 menit. Oke, sudah siap, sudah ready. Nah, ini dia. Kelihatan nggak nih? Teks nomor 3 dulu ya. Silakan. Kakak tunggu 8 menit dari sekarang. Boleh, silakan.
yang jawab. Fatika, A, Anoranisa, ACE, kita simpan. Naila 115 9A. Oke, Naila 9A, Salia A. Nisa 115, Kairunisa A. Sekaligus ya, teman-teman, 9, 10, 11. Kalau mau jawabannya satu-satu di chat, gak apa-apa. Tapi untuk pengerjaannya, dicoba ketiganya, satu paket ya. 9, 10, 11. Dua menit lagi. Satu satu lima tiga tiga 50. Kita simpan ya. Oke, beberapa sudah menjawab. Jawabannya rata-rata di A, C, E. Dan ya, benar ya jawabannya. Mari kita coba. Jadi yang pertama nih, kan ini kan berkaitan tentang materi himpunan ya. Jadi bagaimana caranya, berapa pengunjung yang melihat kedua pertunjukan tari tersebut. Nah, ini kan berkaitan tentang yang nonton dulu. Jadi kita hitung yang nonton dulu ada berapa. Itu 250 dikurang 42. 208. Kemudian kan berkaitan dengan himpunan ya. Kan kita belajar begini. Yang ini A, yang ini B. Kalau dia irisannya itu ada di tengah ya. A, iris B. Nah, untuk irisannya inilah dia pengunjung yang menonton kedua pertunjukan tari. Jadi union gabungannya itu A yang nonton saman tambah B yang nonton pendek dikurang yang nonton keduanya irisan. Nah, kita kan udah dapat yang nonton keduanya yang nonton masing-masing tuh digabung adalah 208 kan? Yang saman itu 175, yang pendek itu 148 dikurang yang irisannya. Nah, ini yang mau kita cari irisan ini. Jadi A, iris B atau yang nonton keduanya itu adalah 175 tambah 148 dikurang 208. Nanti kita dapat ini jawabannya 115. Ini yang nonton
kedua pertunjukan tari. Sehingga dari sini kan kita mengerti ada partisi. Contoh, yang nonton tari saman di A ini kan terdiri atas dua partisi. Yang nonton saman doang dengan yang nonton saman dan pendet. Begitu juga yang ada di pendet. Ada dua partisi. Yang nonton pendet doang dengan yang nonton pendet dan saman. Makanya jumlah pengunjung yang nonton pendet doang, yang nonton tari pendet itu adalah yang pendet doang, yang nonton pendet tadi ada berapa? 148 dikurang irisannya, yaitu ini. Jadi yang pendet doang 33. Terakhir, selama pertunjukan berlangsung, pengunjung taman bertambah. Dan mereka yang baru berkunjung semuanya nonton tari sama. Nah, ini bagaimana kita membangun apa namanya persamaan linearnya. Jadi kan ada namanya istilahnya presentasi suatu hal ya. Itu adalah halnya per totalnya dikali 100%. Itu presentasi suatu hal. Nah, ini halnya apa? Pengunjung yang baru datang menonton tari saman. Artinya yang nonton tari saman kan tadi 175 ditambah orang yang baru datang tadi. Nah, ini berpengaruh terhadap total pengunjungnya juga. Karena kan yang total pengunjungnya 250 ditambah pengunjung yang baru masuk. Yang kita tidak tahu ya. Kita lambangkan dengan X. Dikali 100%, ini menjadi 75%. Kemudian 175 tambah X, ini kan tinggal operasi aja ya. Jadinya kita dapat 75% per 100%. Nah, ini kan persennya habis, 75 per 100 disederhanakan ya. Jadi 75 per 100 kita sederhanakan menjadi 3 per 4. Kemudian kita kali silang ya. Jadi 4 dikali 175 tambah X sama dengan 3 dikali 250 tambah X. Nah, ini kita operasikan 4 kali 175, 700. Kemudian 3 kali 250, 750. Operasi aljabar, dapatlah kita X-nya 50. Nice. Silakan, ada yang mau bertanya, boleh. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita coba berikutnya.
5 menit lagi ya. Ada yang sudah menjawab. Ada yang menjawab, Patikah CAB kita simpan? Ada yang 12C, 13A. Oke, yang lain?
Sepertinya agak kesulitan ya di soal ini. Ambil cari, boleh. Tunggu pelan-pelan saja. Oke, kalau begitu mari kita coba untuk bahas ya. Jadi terima kasih bagi yang sudah menjawab. 12C, 12C, oke, sip. Terima kasih ya. Sekolah SMA Tuna Bangsa sedang melakukan pendataan pilihan. Oke, jadi ada dua jurusan, ada Saintek, ada Sosum. Kita lambangkan Saintek ini sebagai yang X ya. Saintek itu X, maka yang mengambil Saintek itu kan terdiri atas tiga jurusan. Jurusan pertama itu kedokteran sepertiganya, berarti sepertiga bagian ya, sepertiga X. Ditambah matematika 30 orang, ditambah 75%, ingat bahasanya, dari sisanya. Ini penting, kenapa? Karena begini, kalau kedokteran mengambil sepertiga, maka sisanya apa? Satu kurang sepertiga, 2/3, maka 2/3 X. Bagian untuk yang matematika dan industri. Kebetulan yang industri itu 75% dari sisanya. Kan tadi kita bicara soal sisa ya. Kan kita tahu sisa satu kurang sepertiga, 2/3 ya. Maka ini dikalikan dengan 2/3 X gitu. Maka kita dapat sepertiga X tambah 30. Ini ditambah 75% itu adalah 3/4 ya. Kalau disederhanakan 3/4 dikali 2/3. Nah ini kan tiganya bisa habis, disederhanakan, maka kita ketemu begini. Artinya kita sudah dapat bagiannya masing-masing. Yang kedokteran sepertiga, yang matematika sudah jumlah sebenarnya 30 orang, yang industri setengah X. Itu perbagiannya. Sehingga kita disuruh untuk mencari X-nya dulu. Banyak yang di rumpun sainteknya dulu. Nah ini kan bisa kita pindahkan begini ya. Dikurang setengah X sama dengan 60. Kan operasi pecahan ya, 1/6 X sama dengan, sorry, kok 60, 30, 30 ya. Nah, 1/6 X sama dengan 30, maka X-nya 180. Ingat, tadi industri yang sebelah mana? Yang paling kanan ya, setengah X ya bagiannya. Jadi setengah dikali 180, maka jawabannya 90 orang yang mengambil industri. Ada pertanyaan? Boleh, silakan. Dua banding 11. Kemudian nomor 13,
Jumlah siswa yang mengambil jurusan rumpun soskum. Pakai perbandingan aja. Kan X banding Y, itu ada perbandingannya ya. Yang saintek 60%, ini kita lambangkan dulu soskum, itu Y. Nah, ini sosumnya 40%, jumlah mereka masing-masing kan tadi di saintek udah dapat ya, 180 orang. Nah, tapi kita nggak tahu yang ngambil sosum berapa, kan gitu kan. Jadi 60% per 40% kan bisa disederhanakan jadi 3/2 ya. Nah, maka kita dapat, ini kalau dikali silang, maka 3Y sama dengan 360. Maka Y-nya sama dengan 120. Jadi yang mengambil sosum ada 120 orang. Berikutnya, perbandingan siswa yang mengambil sosum dibanding yang mengambil kedokteran ditambah sepertiga dari 180, yaitu 60. Industri tadi 90 kan? Jadi 120 banding 150, sederhanakan 4 banding 5. Ada pertanyaan boleh? Silakan direview dulu. Untuk nomor 12, 13, 14. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan, oh ya boleh. Kak, boleh tolong ulang jelaskan yang nomor 12 soalnya tadi. Oke, nomor 12 ya. Nomor 12 ini kan kita lihat, ini kan X. X itu kita lambangkan sebagai orang yang mengambil rumpun saintek. Rumpun saintek itu ada tiga, ada kedokteran, ada matematika, ada industri. Nah, yang kedokteran itu kan di sini ya, sepertiga X. Yang kedokteran itu sepertiga X. Kemudian kemudian matematika 30, kemudian ini industri, sisanya, dan dari sisanya 75%. Sisanya itu berapa? Satu dikurang sepertiga, 2/3. Artinya apa? Untuk pengertian ini sisanya untuk matematika dan industri. Nah, timbul pertanyaan, kok yang matematika nggak dikali 2/3? Karena matematika dengan jumlah 30 itu udah jumlah sebenarnya. Jadi nggak perlu lagi dikali dengan 2/3. Yang dikali itu adalah industri. Kenapa? Dia kita mengambil 75%-nya aja dari sisanya. Jadi 75% dikali 2/3. Nah, ini kan 75% bisa disederhanakan ya. Eh, jadi sisanya nggak dikurang 30 dulu ya, Kak? Oh, enggak. Karena itu udah jumlah sebenarnya. Jadi biarin aja yang 30. Kemudian kan ini eh, operasi ya. Kan 75% itu 3/4. Kita sederhanakan jadilah setengah X. Nah, ini kan operasi aljabar ya, untuk mencari nilai X-nya adalah ini, maka 1/6 X 30, maka yang mengambil saintek itu 180 orang. Yang ditanya yang mengambil jurusan industri. Industri kan tadi setengah X di sebelah sini ya, setengah X. Maka setengah dari 180, 90 orang. Gimana? Apakah sudah paham, Kak Indonesia? Untuk salsa juga apakah sudah paham? Oke. BTW ini soal terakhir ya.
Jadi setelah ini kita akan post test. Silakan bagi ada yang ingin bertanya. Ya, oke. Kalau sudah, ini kakak izin stop share. Kakak bakal bagi apa namanya coretan beserta dengan PPT-nya. Tapi kakak kirim post testnya dulu ya, supaya teman-teman kerjakan selagi menunggu waktu. Silakan post testnya.